Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih saat ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah bertindak dengan pertimbangan. Sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih, Van Gogh dan Pablo Picasso, keduanya adalah pelukis terkenal yang lukisannya bisa laku terjual 40-50 miliar. Salah satu lukisan Van Gogh yang berjudul L'Ancien Madame Guinot terakhir bisa laku 40 juta US dollar. Namun seumur hidupnya dia tidak bisa menjual satu lukisan pun. Begitu miskinnya, sampai pernah ketika ingin membeli bensin untuk kendaraannya, ia harus menukarnya dengan salah satu lukisannya. Sedangkan Pablo Picasso, karya lukisnya mungkin tidak sebagus Van Gogh, tapi Picasso sangat ahli dalam menjual. Dia sering menggelar pameran di hotel-hotel terkenal dengan mengundang orang-orang terkenal, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Ia mengundang satu persatu tamu untuk melihat lukisannya di tempat eksklusif. Lalu berkata kepada tamu istimewa itu, "Bapak adalah dokter bedah pertama yang saya beri kesempatan untuk melihat dan menilai karya seni saya. Kira-kira berapa harga lukisan ini yang layak untuk Anda?" Tentu saja orang-orang yang punya status ekonomi dan sosial yang tinggi tersebut akan memberikan nilai yang tinggi terhadap lukisan itu. Karena begitu pandai menjual, akhirnya ia mampu menjadi pelukis terkaya pada saat dia masih hidup. Ada hal menarik yang bisa kita ambil dari kedua kisah pelukis di atas, yaitu tidak peduli seberapa bagusnya produk Anda, tidak peduli langkah atau strategi ekstrim apa yang Anda lakukan. Bila kita tidak tahu cara menjual, produk bahkan diri kita tidak akan laku. Karena itu adalah baik jika dalam segala hal kita bertindak dengan pertimbangan dan bertanya dulu setidak-tidaknya kepada diri kita sendiri, dan setelah itu kepada teman-teman kita juga sebelum kita membuat keputusan. Akan tetapi yang terutama, mintalah nasihat dari Allah, mohon bimbingan daripadanya. Inilah cara untuk meneguhkan baik pikiran maupun tujuan kita, dan untuk berhasil dengan baik dalam urusan-urusan kita. Sedangkan apa yang dilakukan secara tergesa-gesa dan mendadak akan mudah disesali. Ambillah waktu, maka Anda akan menyelesaikannya dengan lebih cepat. Sudahkah Anda bertindak dengan penuh pertimbangan? Apakah Anda sudah meminta hikmat dari Tuhan atas setiap pertimbangan
bahkan keputusan yang Anda ambil? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dengan pertimbangan yang matang, dan terlebih lagi kami menomorsatukan kehendak-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk tidak sembarangan di dalam bertindak, supaya semua yang kami rancangkan adalah sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, di malam hari ini kami berdoa bagi orang tua kami, baik yang hidup bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kiranya Bapa terus melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami memohon kiranya Bapa menjaga dan melindungi istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh.